Apa? Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibatalkan? Ya betul, apapun putusan MK tidak bisa batalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Peneliti hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa apapun putusan MK tidak akan bisa membatalkan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Bivitri mengatakan kewenangan MK sangat terbatas sebab MK sebenarnya hanya mempersoalkan benturan kepentingan pelanggaran etik dan tidak bisa memutuskan atau membatalkan gugatan. Jadi guys, menurut Bivitri, misalnya Ketua MK Anwar Usman yang dinyatakan melanggar kode etik pada putusan gugatan usia capres dan cawapres, maka hal itu tidak akan bisa menghalangi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 besok. Sebab kewenangan MK itu sangat terbatas sehingga tidak bisa membatalkan putusan MK sebelumnya. Karena apa? Karena MK itu wewenangnya terbatas. Pada etik, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik. By the way, terkait putusan MK yang menilai apakah Ketua MK Anwar Usman terbukti atau tidak melanggar kode etik tersebut, kita tunggu aja MK akan memutuskan pada tanggal 7 November besok. Yang pasti, apapun putusan MK tidak bisa batalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Apa? Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibatalkan? Ya betul, apapun putusan MK tidak bisa batalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Peneliti hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa apapun putusan MK tidak akan bisa membatalkan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Bivitri mengatakan kewenangan MK sangat terbatas sebab MK sebenarnya hanya mempersoalkan benturan kepentingan pelanggaran etik dan tidak bisa memutuskan atau membatalkan gugatan. Jadi guys, menurut Bivitri, misalnya Ketua MK Anwar Usman yang dinyatakan melanggar kode etik pada putusan gugatan usia capres dan cawapres, maka hal itu tidak akan bisa menghalangi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 besok. Sebab kewenangan MK itu sangat terbatas sehingga tidak bisa membatalkan putusan MK sebelumnya. Karena apa? Karena MK itu wewenangnya terbatas. Pada etik, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik. By the way, terkait putusan MK yang menilai apakah Ketua MK Anwar Usman terbukti atau tidak melanggar kode etik tersebut, kita tunggu aja MK akan memutuskan pada tanggal 7 November besok. Yang pasti, apapun putusan MK tidak bisa batalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.